Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman ibu semua. Kembali lagi bersama saya Jafar Marafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang diberikan oleh Bapak Waskito Adi untuk mata kuliah Teknik Pemrograman Komputer. Di sini ada 3 subbab, yaitu yang pertama adalah tugas pendahuluan, kemudian yang kedua adalah percobaan dengan 4 buah soal, kemudian yang ketiga ada laporan resmi. Oke, langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu tugas pendahuluan. Soalnya yaitu adalah buatlah program untuk mencari nilai rata-rata seorang mahasiswa. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini: masukkan nilai matematika, masukkan nilai fisika, masukkan nilai kimia, kemudian nilai rata-ratanya adalah. Langsung saja, ini merupakan program yang sudah saya buat. Saya mulai dari atas, yaitu include stdioh dan include stdlib. Kemudian saya mendefine x nya adalah 3, dan masuk ke main. In A saya menggunakan pernyataan float, yaitu total dari 0, rata, dan nilai x. Kemudian saya menggunakan pernyataan for, itu untuk awalan pernyataan for yaitu A sama dengan 0, untuk keluaran pernyataannya yaitu A kurang dari X. Kemudian untuk kontrolnya A++. Jadi maksud dari A++ ini adalah A dijumlahkan satu persatu sampai selesai program pernyataan. Kemudian if A 0, maka akan menampilkan masukkan nilai matematika. Kemudian saya menggunakan else if. Jika A sama dengan 1, akan menampilkan masukkan nilai fisika. Kemudian else tidak kedua ini, saya akan menampilkan masukkan nilai kimia. Kemudian saya scan masukannya, bikin nilai A. Kemudian total adalah total plus nilai dari A. Kemudian pada akhiran saya akan menampilkan nilai rata-ratanya adalah persen F. Jadi isi dari persen F ini adalah total dibagi dengan X. Nah, coba kita build and run aja. Oke, di sini masukkan nilai matematika 60 dan nilai fisika 70, nilai kimianya 80. Ntar, nah jadi nilai rata-ratanya muncul 70. Jadi dari jumlahan ini dibagi dengan 3. Oke, teman-teman, lanjut saja untuk soal yang nomor 2. Maksud saya subbab yang kedua, yaitu masuk ke subbab percobaan. Nomor 1, buatlah program yang membaca sebuah array karakter A sampai Z, kemudian menghitung frekuensi kemunculan tiap karakter. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Masukkan jumlah karakter yang akan dihitung, misal 5, karakter 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian frekuensi A yang dimasukkan itu ada berapa, frekuensi B yang dimasukkan itu ada berapa, dan C ada berapa. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah program yang telah saya buat. Langsung include stdioh dan include stdlib.h, masuk ke main. Sini ada 5 masukan, yaitu in A, B, C, D, E. Kemudian saya akan menampilkan masukkan jumlah karakter yang akan dihitung. Dan saya scan angka yang tadi saya masukkan sebagai B. Kemudian saya di sini ada char karakter 1B dan char karakter 2B. Dan saya di sini menggunakan pernyataan for A sama dengan 0 untuk awalan, dan A kurang dari B untuk keluar dari pernyataan for. Dan untuk kontrol dari pernyataan for yang ini adalah A++, jadi A dijumlahkan satu persatu. Kemudian saya akan menampilkan masukkan karakter ke persen D. Jadi ini adalah A+1. Jadi kita scan karakternya di apa. Kemudian ada pernyataan for C sama dengan 0 untuk awalan, dan C kurang dari B. Kemudian kontrolnya adalah C++, C dijumlahkan satu persatu. Di E adalah 0. Dan for, dalam for ada for lagi, yaitu D sama dengan 0, B
lagi kurang dari B dan D++. Kontrolnya D jumlahkan satu persatu. Dan if char 1C sama dengan char 1D, maka E++, maka E dijumlahkan satu persatu. Kemudian char karakter 2C sama dengan E. Dan ada pernyataan for lagi saya di sini, C sama dengan 0 dan C kurang dari B dan C++, yaitu C dijumlahkan satu persatu. If C lebih besar dari 0, maka for D 0 untuk keluarnya D kurang dari C, kemudian D dijumlahkan satu persatu. If karakter 1C sama dengan karakter D, saya menggunakan gerbang N, kemudian karakter 2C sama dengan karakter 2D, maka go to stop. Nah, stop, saya terus menampilkan frekuensi dari C adalah persen C maksud saya sama dengan persen D. Nah, persen C ini adalah karakter 1C dan persen D adalah karakter 2C. Nah, ini untuk penataan go to stopnya yaitu C min kurang satu persatu dan C++ yaitu C dijumlahkan satu persatu. Tampilannya akan jadi seperti ini jika di build and run. Misal jumlah karakter yang akan dihitung saya 5. Karakter 1 misal A, kemudian B, kemudian S, kemudian S lagi, dan yang terakhir B lagi. Enter. Nah, ini keluar frekuensi A saya menyebutkan 1 kali, frekuensi B saya menyebutkan 2 kali, dan frekuensi S saya juga menyebutkan 2 kali. Nah, begitu saja. Lanjut ke soal yang nomor 2. Buat matriks 2 dimensi dengan menggunakan inisialisasi langsung, kemudian lakukan penjumlahan. Nah, di program yang telah saya buat itu ini cukup simpel teman-teman, karena inisiasinya langsung. Jadi saya awalnya sama include stdioh dan include stdlib h. Kemudian saya di sini menggunakan void math underscore h1. Kemudian di dalamnya ada in math1 0 dan 2, kemudian in math2 0 dan 2 sama. Kemudian in math1 22, jadi isinya ada 2 4 6 8, dan in math2 isinya ada 1 3 5 7. Ini terserah ya teman-teman. Kemudian ada math h1 isinya dari math1 dan math2. Saya menggunakan pernyataan masuk ke void lagi math h1, dalamnya ada in math1 0 dan 2 dan in math2 0 dan 2. Dan in i j jml 2 dan 2, jadi ada 3 ya teman-teman saya di sini. Kemudian setelah itu saya akan menampilkan hasil penjumlahan metrik menggunakan pernyataan for i dimulai dari 0 dan akhirannya i kurang dari 2, kemudian i dijumlahkan satu persatu. Dan ada pernyataan for lagi j sama dengan 0. Untuk keluaran pernyataan for ini adalah j kurang dari 2 dan kontrolnya adalah j jumlahkan satu persatu. Dan jml ij adalah hasil dari math ij dan math2 ij. Kemudian saya printf dengan persen 5d dan jumlah dari i dan j. Dan saya menggunakan printf persen ini untuk agar tidak terlihat ribet di dalam programnya. Dan jika di run, nah langsung hasil penjumlahan dari metriknya karena menggunakan inisialisasi langsung. Oke, lanjut ke nomor 3. Buat program untuk mencari nilai rata-rata n mahasiswa. Jika jumlah mahasiswanya 3, mahasiswa 1 Ani jumlah nilai 3, nilai 1 60, 70, 80. Kemudian mahasiswa 2 Amir jumlah nilai 3, nilai 1, 2, 3 nya seperti ini. Sama mahasiswa 3. Nah, keluarannya outputnya pada akhirnya ada nilai rata-rata Ani berapa, nilai rata-rata Amir ada berapa, dan nilai rata-rata Ali ada berapa. Langsung di programnya seperti ini teman-teman. Seperti biasa menggunakan include stdio.h dan include stdlib.h. Kemudian masuk ke main, saya ada 4 in a b c d dan saya menggunakan float untuk total.
Kemudian saya akan menampilkan jumlah mahasiswanya, dan saya scan angka yang nanti saya masukkan untuk jumlah mahasiswa. Kemudian sini ada char karakter nama C dan 100. Kemudian float rata adalah C. Kemudian pernyataan for mulai A sama dengan 0 dan untuk keluaran A kurang dari C, dan A dijumlahkan satu persatu. Dan untuk pernyataan for ini adalah total mulai dari 0, dan saya akan menampilkan nama siswanya siapa. Nah, ini menggunakan persen %D karena nanti dijumlahkan A plus 1. Kemudian saya scan untuk namanya nanti, kemudian saya menampilkan lagi jumlah nilai, dan saya scan jumlah nilai yang saya masukkan, kemudian float nilai D menggunakan pernyataan for. Untuk awalan B sama dengan 0, dan untuk keluar dari pernyataannya adalah B kurang dari D, dan kontrolnya adalah B plus plus, yaitu B dijumlahkan satu persatu. Kemudian printf yaitu nilai persen %D, nilainya itu dari B plus 1. Kemudian scan nilai yang saya masukkan tadi berapa, kemudian totalnya yaitu plus sama dengan nilai B. Jadi maksud dari plus sama dengan ini sama saja dengan total sama dengan total plus nilai B. Dan rata A sama dengan total dibagi dengan C. Dan saya ini menggunakan printf /n ya untuk ke baris berikutnya agar tidak menumpuk-numpuk. Kemudian ada pernyataan for A sama dengan 0 dan A kurang dari C, dan A plus plus dijumlahkan satu persatu. Untuk akhiran nilai rata-rata persen %S yaitu untuk nama tadi yang kita masukkan, dan persen %F yaitu untuk rata-rata yang sudah didapat. Jadi nanti programnya akan menampilkan seperti ini. Jadi jumlah mahasiswa, misal saja kita masukkan 3. Nama mahasiswa 1 misal Rapi. Kemudian jumlah nilainya ada 3. Nilai satunya 80, nilai 2 90, dan nilai 3 100. Kemudian nama mahasiswa 2 misal Pulo. Ya, jumlah nilainya juga sama 3, misalnya adalah 60, 50, dan 30. Dan nama mahasiswa 3 adalah Kor. Jumlah nilainya kita masukkan 3 saja sama seperti yang lain. Nilai satunya adalah 50, nilai 2 90, nilai 3 adalah 30. Lalu outputannya akan seperti ini. Nilai rata-rata Rapi ada 90, nilai rata-rata dari Pulau adalah 6,66668, kemudian nilai rata-rata Kor adalah 56,66668. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, lanjut saja ke soal yang nomor 4. Buat program untuk menginputkan 10 bilangan dari keyboard, kemudian urutkan bilangan tersebut mulai dari yang paling besar. Jadi programnya yang telah saya buat adalah seperti ini teman-teman, cukup simpel. Itu mulai dari sama include std.h dan include stdlib.h, kemudian masuk ke main. Saya ada 4, yaitu in A, B, C, dan bil 10. Dan untuk masuk ke pernyataan for A sama dengan 0 dan A kurang dari 10, A plus plus yaitu A dijumlahkan satu persatu. Kemudian saya akan menampilkan masukkan angka ke persen %D, yaitu nanti A plus 1 jadi dijumlahkan terus menerus. Kemudian scan persen %D bilangan A, jadi bilangan yang saya masukkan itu masuk ke input bilangan A. Dan ada pernyataan for lagi A mulai dari 0 dan keluarnya A kurang dari 10. Kemudian untuk kontrolnya A dijumlahkan satu persatu, dan ada pernyataan for lagi B mulai dari 0, B kurang dari 10, dan B plus plus. If bilangan A lebih dari sama dengan bilangan B, jadi dia akan C sama dengan bilangan B, bilangan B sama dengan bilangan A, dan bilangan A sama dengan bilangan C. Dan untuk keluaran saya akan menampilkan urutan bilangan dari yang terbesar. Nah, bukan pernyataan for lagi A sama dengan 0 dan A kurang dari 10. Untuk kontrolnya adalah A plus plus, A dijumlahkan satu persatu. Kemudian printf persen %D yaitu adalah bilangan A. Ketika di build and run akan seperti ini. Jadi misal masukkan angka ke 1,
9, angka keduanya 3, 3, 5, 4, 8, seterusnya sampai ada 10. 1, 2. Oke, jadi urutannya udah bener ya teman. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 3, 2, 2, 1. Jadi jika ada bilangan yang rangkap, ketika kita menginputkan angka, dia akan berjejer. Oke teman-teman, lanjut saja ke subbab yang terakhir, yaitu laporan resmi. Soalnya hanya satu, yaitu buatlah desain flowchart untuk setiap soal dalam percobaan. Flowchart percobaan 1 dimulai dari start dan untuk keluarannya N atau stop, dan masukkan jumlah karakter yang akan dihitung sebagai inputan, kemudian proses karakter yang akan dihitung, kemudian masukkan karakter untuk keluaran, kemudian menghitung frekuensi karakter yang dimasukkan, kemudian selesai. Ya seperti itu teman-teman untuk percobaan 1. Dan ini lanjut ke flowchart percobaan 2, yaitu sama, awalnya start dan untuk keluaran adalah N, kemudian input data metrik A dan metrik B, dan menggunakan pernyataan for, ada for i 0 to 3 dan for j 0 sampai 3. Kemudian jumlah metrik i dan j, metrik A i kali j plus metrik B i, j. Kemudian untuk ini next i ini dapat inputan dari for j 0 sampai 3, kemudian untuk next j ini dapat inputan dari for i 0 sampai 3. Kemudian untuk outputnya yaitu cetak hasil A plus B, yaitu metrik i, j. Lanjut ke flowchart percobaan 3. Untuk awalan yaitu start dan end, untuk akhiran, kemudian setelah start yaitu in ada 4. Untuk ini itu ada A, B, C, D, kemudian float total B sama dengan array. Kemudian ada input J di sini, dan ada pernyataan for A0 dan keluarannya seperti yang pada program, yaitu A kurang dari C dan A++. Kemudian ada input A dan input D, kemudian ada pernyataan for lagi, kemudian ada input B, lalu kita melakukan total sama dengan penambahan nilai B, kemudian rata-rata A sama dengan total dibagi dengan C, kemudian untuk konten yaitu cetak nama A dan rata A, kemudian selesai. Ini merupakan flowchart percobaan 4, sama untuk awal start untuk akhiran N. Kemudian setelah start kita in A, B, C bilangan 10, kemudian A kita definisikan sebagai 10, kemudian mencari nilai terbesar dari A1 sampai A10. Indeks elemen nilai maksimum disimpan pada bilangan 0. Dengan C sama dengan bilangan B, dan bilangan B sama dengan bilangan A, bilangan A sama dengan C. Ini ada pertanyaan di sini, apakah A lebih dari A2? Jika no adalah A++, jumlahkan satu persatu, kemudian naik lagi ke sini. Jika no, cetak urutan bilangan terbesar hingga terkecil, dan selesai. Baik, segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata ketika menjelaskan, saya mohon maaf. Dadah.